Tapi kami minta agar hakim yang bersangkutan diberhentikan sebagai hakim atau dilepas jabatannya sementara dan tidak boleh menjadi hakim. Itu tembusannya kepada Komisi Yudisial. Siang hari ini kami dari Law Firm Yosef Parera sama Rumah Pancasila membuat laporan dugaan manipulasi dan penyelundupan hukum yang dilakukan oleh oknum hakim di Pengadilan Negeri Semarang dengan inisial ARP. Beliau adalah hakim pra-peradilan nomor 3 Pitpra 2021 di PN Semarang yang baru diputus kemarin. Dalam hal ini dimulai peristiwa hukum ketika kantor hukum kami melakukan gugatan pra-peradilan terhadap penetapan tersangka TPPU atas nama Bambang. Di sini bisa dilihat jelas ya, yang kami gugat adalah Kementerian Keuangan Republik Indonesia, institusi ya, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, kemudian Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, kemudian CQ Kantor Wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi yang digugat adalah institusi sesuai dengan surat ini, salah satunya adalah pemberitahuan dimulainya penyidikan, kemudian surat panggilan untuk diperiksa sebagai tersangka dan lainnya. Ini kan semuanya kopnya adalah Kementerian Keuangan. Jadi bukan menteri, kementerian. Nah, di dalam proses persidangan tersebut dari Kementerian Keuangan maupun Dirjen Bea dan Cukai serta kantor wilayah hadir pada sidang pertama. Hadir, ada yang namanya Alfian. Karena belum ada surat kuasa diperintah hakim untuk hadir berikutnya pada hari Rabu, tetapi hari Rabu, Kamis, Jumat mereka tidak hadir sehingga persidangan dilanjutkan oleh hakim. Semua bukti terpenuhi, kemudian pada hari Senin kemarin dijatuhkan putusan. Pertimbangannya cukup menarik. Ini diduga ada manipulasi dan penyelundupan hukum yang dilakukan oleh hakim ini. Di mana hakim ini di dalam pertimbangannya ini mengatakan menimbang bahwa pihak yang menerbitkan penetapan tersangka itu adalah penyidik. Maka dia mengatakan di sini bahwa Menteri Keuangan, Kepala Kantor Wilayah dan Dirjen, Direktur Jenderal itu adalah pejabat pemerintahan umum, bukan pejabat penegak hukum. Kami tidak pernah gugat Menteri Keuangan. Ini penyelundupan hukum. Yang kami gugat adalah Kementerian Keuangan. Jadi Menteri Keuangan kami tidak pernah gugat. Yang kami gugat Kementerian Keuangan dan dirjennya. Nah, di sini dia mengatakan Kepala Menteri Keuangan, kemudian Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah, Menteri Keuangan, Kepala Kantor Jawa Tengah, sebagaimana ini adalah aparatur pemerintahan, bukan sebagai aparatur penegak hukum. Betul, kami tidak gugat mereka memang, tidak gugat. Oleh karena itu dikatakan oleh hakim ini bahwa gugatannya kurang pihak karena penyidiknya tidak dicantumkan. Padahal kami secara jelas menggugatnya itu adalah Kementerian Keuangan. Nah, penyelundupan hukum yang seperti ini sangat merugikan siapa saja, merugikan satu, bea dan cukai. Karena kalau ada pernyataan seperti ini, maka pasal 63 ayat 1 Undang-Undang Bea dan Cukai yang menyatakan bahwa pejabat khusus pada bea dan cukai itu ditunjuk sebagai penyidik. Dan juga pasal 1 angka 1 daripada KUHP yang mengatakan bahwa penyidik adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia dan PPNS itu menjadi tidak berlaku. Maka semua proses penyelidikan dan penyidikan nantinya yang dilakukan oleh Bea dan Cukai itu menjadi tidak bisa lagi dilakukan secara hukum. Maka putusan yang merupakan penyelundupan hukum ini kami lakukan pelaporan kepada Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial untuk meminta memberikan sanksi hukum kepada hakim dengan inisial ARP tadi. Itu satu. Yang kedua, kami melakukan upaya PK terhadap yang bersangkutan. Putusan pengadilan negeri ini, yang pra-peradilan. Itu yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua.
orang tapi institusinya ya. Gugatannya kepada institusi. Bukan perorangan. Ya, manipulasi hukum dan penyelundupan hukum itu dilakukan dalam rangka untuk menyelamatkan sesuatu hal yang kita tidak tahu. Makanya itu yang saya koreksi. Karena putusan pra-peradilan ini tidak ada upaya hukum apapun. Sehingga sering dimanfaatkan untuk kemudian memberikan putusan yang kemudian berakhir begitu saja dan merugikan semua orang. Terlebih-lebih masyarakat umum. Ataupun aparatur penegak hukum, bisa jadi dua-duanya rugi. Dalam hal ini, otomatis aparatur penegak hukum juga menjadi rugi. Karena ada pernyataan bahwa Kementerian Keuangan, kemudian Dirjen Bea dan Cukai, serta Kakanwil itu bukan merupakan pejabat penegak hukum. Otomatis mereka tidak boleh lagi melakukan penindakan. Itu yang ingin kami rubah. Jadi bukan masalah ditolak atau tidaknya, tapi dinyatakan kurang pihak ini menjadi masalah dan ada manipulasi. Kami tidak pernah menggugat menteri, yang kami gugat adalah kementerian. Karena penetapannya SPDP dan lain-lain adalah menteri, kementerian. Berarti bentuk upaya hukum lanjutannya itu berupa pelaporan oknum hakim juga. Pelaporan oknum hakim tadi itu satu, hari ini kita kirim. Yang kedua, kita mengajukan PK sekalipun tidak ada upaya hukum untuk pra-peradilan. Tetapi ada peninjauan kembali nomor 4 tahun 2000. Itu menjadi tolak ukur karena kalau ada penyelundupan hukum, itu PK terhadap pra-peradilan diizinkan dan dulu dikabulkan. Yang dikabulkan itu PK nomor 4 garis miring PIT garis miring 2000 tahun 2000. Nah, kami mengajukan itu karena hakim ini menyelundupkan hukum, menurut kami. Tidak ada yang digugat di sini. Menteri kami tidak gugat. Tapi dia mengatakan kami gugatnya menteri, ya kami gugat kementerian. Institusinya ya. Institusinya yang kami gugat. Ya, di situ dia menyatakan kami gugatnya menteri, jadi manipulasi hukum, penyelundupan hukum. Berarti sudah resmi masuk, Bang? PK, upaya PK-nya. Upaya PK hari ini masuk. Hari ini masuk. Tapi kami minta agar hakim yang bersangkutan diberhentikan sebagai hakim atau dilepas jabatannya sementara dan tidak boleh menjadi hakim. Itu tembusannya kepada Komisi Yudisial. Sadar-sadarlah, hai penegak hukum. Ruang sidang bukan penyiksa kebenaran. Sadar-sadarlah, hai penegak hukum. Ruang sidang bukan pembunuh keadilan. Karena ruang sidang adalah untuk kebangkitan keadilan.